Hai Re, ya apa kabar umat? Ketemu maneh karo Ayas ini Vindi. Kali ini aku wis di hotelnya Dean ya. Aku gak ngerti sih nyeluke sapa sih Dean apa Din ya. Nanti kita tanya bareng-bareng. Secara aku biasanya aku ngomongnya Dean sih. Nah, ini aku mau ngobrol-ngobrol Re. Kita bareng-bareng aja habis ini ke kamarnya Dean dan aku udah nyatet tulis-tulis yang komen kalian di Instagram bakal tak tanyakan. Mungkin nggak semuanya, cuman paling nggak yang mewakili akan saya tanyakan ya. Jadi ojo nesu lek somene gak disebut no ya wis soalnya ya waktunya ya sedilu kok wedine Dean kok kesel. Nah sadurunge ojo lali untuk like dan komen, subscribe dulu ya videoku, cek nokon ngerti notifikasi nih lek aku ana video anyar ya wis. Ayo kita bareng-bareng marani Dean. Silakan masuk, Tuan. Selamat malam, ya ampun. Loh kok masih on aja ya? Kan saya menunggu Anda datang. Oke, hai Re. Sekarang aku ambil ini yang terkasih. Amin. Luar biasa. Gimana sih? Luar biasa. Luar biasa. Bersama Dean. Apa kabarnya? Duh ya Allah, kenapa ya aku ya? Iya baik banget loh ya. Tadi itu kita tuh sudah Q&A ya. Cuman Q&A-nya kebanyakan ya. Aku sampai bingung tadi lu ngomong apa gitu ya. Ini loh Den, aku tadi itu ngepost foto. Terus ini mari kita lihat pertanyaannya ada berapa? 91. Kira-kira kalau gitu kita sampai ini ya. Sampai subuh. azan subuh kan? Nggak mungkin ya. Jadi nanti kita pilihin aja kayak random aja. Jadi Re, kalau nanti nggak dibacain, insya Allah itu kayak sama-sama gitu. Pertanyaannya bakal sama-sama ya. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Terus ini ke Malang ini ada acara apa ya? Lagi ada workshop dan kebetulan juga mau menemui Indi-Vindi yang ajaib. Ya ampun ya Pak. Siapa tahu ditemui kan setelah datang ke Jakarta ketemu Indi-Vindi nggak diwawancara. Ya ampun. Mudah-mudahan di sini diwawancara, ternyata diwawancara. Iya loh di Jakarta aku sak 5 menit tok langsung kabur Re. Ya ampun. Tapi makasih loh ya udah menyambut ke sini padahal dia belum makan, Bu. Ya. Semoga kamu nggak pingsan ya di sini. Iya, ya. ini juga nggak ada. Oh, tadi udah jatuh. Udah jatuh ya? Udah jatuh. Gimana bener-bener jatuh? Dia jatuh lagi workshop, terus kadang kan lagi nggak enak ke badan. Terus Jadi udah lemes, blok jatuh, terus nggak bisa bangun lagi gitu. Terus tuh ini plasternya tuh. Astaga. Biasalah kebanyakan. Oh iya ya ampun, kamu tuh butuh liburan. Ya. Jadi jangan lupa liburan ya. Tuh hati-hati loh, dia sampai pingsan loh tadi di ini ya. Nanti aku liburan ke Batu. Ke Batu ya. Lalu terus gimana ya kita kok ngomongin Batu? Lalu komentar itu yang berpuluh-puluh itu bagaimana? Bagaimana? Ini loh, aku mau tanya dulu. Ini komentarnya tentang makeup artis di Malang itu gimana? Makeup. Enggak, tadi tuh yang ikut workshopmu. Itu gimana orang-orangnya? Jadi gini ya. Salah ya kata-kata Jadi gini ya. Karena itu agak gimana? Ambigu banget. Itu bahasa Jermannya ambigu. Ambigu ya. Kan? Makeup artis Malang itu kebetulan tadi juga makeup artis Malang itu kebetulan tadi juga banyak yang bagus-bagus. Apalagi yang aku tahu kan begitu buka klik sekitar berapa bulan yang lalu ya aku buka Instagrammu 6 apa 7 bulan yang lalu Indi-Vindi yang ajaib kan ya. Jadi itu bahasa aku ya. Indi-Vindi yang ajaib itu luar biasa. Terus datang ke Malang, ternyata makeup artisnya juga nggak kalah gitu. Yang aku tahu dikirain aku yang bagus tuh yang paling bagus cuma Indi-Vindi doang. Oh ya ampun. Ternyata begitu banyak yang bagus-bagus lainnya. Kalau aku cuma bisa bikin Jokowi. Oh gitu. Iya. Atau kemarin bukannya Raisa? Raisa, iya. Raisa. Raisa aja yang dibikin. Nah akhirnya sekarang ketemu datang workshop. Ternyata talenta mereka begitu luar biasa banget. Nggak kalah dari Indi-Vindi yang ajaib ini. Iya tahu, jangan diulang-ulang. Dan semuanya punya signature masing-masing, apalagi Indi-Vindi yang ajaib. Ya ampun, ini, Tuhan. Ya udah kita langsung ke pertanyaan aja ya. Boleh. Kembali ke lab.
Mantap. Ini ada 91 ya, 91 pertanyaan. Nah, sekarang ini aku mau putar-putar dan aku kayaknya ngelihat ini kalau tanya ke kamu ini ya, dan biasanya dia tuh tanya teknis. Dan kamu siap untuk menyebarkan kayak ada merek-merek di sini atau Teknis gimana? itu yang suka pakai main-main itu, Oh yang iya, gini-gini. Oh, boleh boleh. Ya udah kita main aja ya teknis sekarang. Itu apa namanya? Teknis. Oh, tenis. Teknis ya. Tenis tolong ya. Nih, wes sudah yuk kita mulai. Ini nanti kita sampai subuh loh nanti ini. Yang pertama. Nah, ini dari Tasya Sehanda Yin Yin. Ada. Pokoknya ada lah ya. Tanya Kak, bagaimana cara menjadi MUA yang sukses dan bertahan? Mempertahankan itu di tengah persaingan bisnis MUA yang sangat ketat ini. Bisnis MUA kan bersaing. Ya. Tapi kita kan nggak saing. Kita kan friendly banget. Friend kita kan di depan kamera kita Iya, friend. kalau di depan kamera kan harus Friend ya. Ya ampun. Gimana ini caranya? Jadi caranya gini. Caranya gimana gimana? Caranya sukses. gini, ya Allah, kayaknya gue tuh kayak senior banget ya. Enggak sih, junior yang apalah-apalah sih Dean ini. Jadi Tasya, untuk bagaimana mempertahankan dan menjadi sukses sampai hari ini tuh memang butuh begitu banyak perjuangan. Yang paling penting adalah kesiapan, karena sukses itu bukan pantas atau tidak, tapi siap atau tidak lelah, siap atau tidak capek di fisik dan mental, Yes. siap atau tidak dicerca oleh banyak orang karena kesuksesan kita, Yes, kan? Siap atau tidak kita mengalami pasang surut hidup, diomongin orang, kita bagaimana mengambil langkahnya, apakah akan membalas komentar negatif kembali, atau akan keep itu menjadi bumbu-bumbu di mana kita akan berdiri di nanti. Jadi kalau saran aku, jalanin aja, kuatin aja, terus latihan, karena sukses itu butuh kesiapan. Kita mendadak ini ya. Oke, nah ini dari Enti Jenner. Wes, Enti Jenner ini apanya Kylie Jenner ini ya? Mbak Vindi, punten tanyakan ke Kak Dean, kalau kulit wajah perawatan di makeup terus hasil makeupnya foundation suka geser dan hilang gitu, kena keringat khususnya di bagian hidung, bibir dan dagu. Bagaimana mengatasinya, Nuhun? Ini tuh pertanyaan ke 10.000 satu orang. Satunya aku. Aku yang ke 10.000. Oh iya, kamu 10.000. Tapi aku tanyanya sama siapa? Nggak tahu, pada rumput yang bergaya. Menurut kamu apa ininya? Kalau menurut aku ya, pasti tiap makeup artist punya tips and trik masing-masing. Tapi kalau dari aku pribadi, kalau kita punya klien yang akhirnya kliennya itu adalah menggunakan krim dokter atau perawatan wajah, dia punya fase-fase tertentu. Untuk 3 bulan pertama, 1 sampai 3 bulan pertama, dia pasti akan kulitnya mengelupas, ya. Nah, disitulah biasanya aku kasih kayak serum atau base yang bener-bener dia mengandung banyak airnya gitu. Terus kalau bikin mixing foundation itu jangan terlalu kental gitu, karena kalau semakin kita kental, begitu vlog kena muka, nanti keringnya kelihatan lagi setelah pemakaian bedak padat atau bedak tabur. Dan hilangkan bedak padatnya, kasih bedak tabur aja biar kelihatannya lebih flawless gitu. Nah, untuk fase kedua adalah orang yang memang kalau fase pertama itu foundation masih nempel. Tapi kalau fase kedua ini di mana orang yang sudah 1 tahun sampai 2 tahun menggunakan krim dokter atau perawatan dokter yang kulitnya udah licin, udah mulus sampai dia kering aja kelihatannya kayak berminyak gitu. Kan celing banget. Disitulah foundation sudah mulai tidak nempel lagi, karena kuman di wajah itu sudah terkikis 100%. Tidak ada yang bisa menampung dia untuk tetap stay. Nah, disitulah aku pasti nggak akan kasih foundation di mix gitu, nge-mixing foundation. Cukup 1 foundation yang memang menurutku bagus, kasih. Karena kan foundation tebal itu menurutku kebutuhan ya, Bu. Iya, benar. Gitu. Tapi kalau misalnya orangnya udah cantik, udah bagus, mulus, ya ngapain lagi kita kasih tebel gitu kan. Jadi nggak usah, nyantai aja. Apa? Biasanya foundationnya, kalau untuk yang kulitnya dia itu udah bagus karena dia masih pakai perawatan, biasanya aku akan kasih dia MAC Jacob yang Golden Deep.
Atau Makeup Forever juga yang Ultra HD nomor 140 kayak begitu. Terus bisa kasih lagi untuk Indonesia biasanya aku kasih makeover tapi naikin 1 tone karena makeover itu oxidize-nya kenceng banget. Iya. Gitu. Begitu saudara-saudara. Ini dari Mira Hamzah 31. Mbak, tanyain dong sama Kak Dean, skincare rutinnya sama pakai produk apa? Jelasin step by step, day and night sama weekly-nya karena kulitnya kinclong banget. Jadi nggak hanya kepo sama makeupmu, makanya orang tuh banyak yang kepo ke kamu, makanya kamu itu pindah aja jadi ini apa namanya artis aja. Dulu kan maunya jadi artis. Oh, gitu ya? Cuman nggak kesampaian. Ya ampun, sekarang saatnya. Enggak, jangan. Jadi artis nggak ada duitnya. Iya. Gini aja enak kan kita. Gini aja, gini. Alhamdulillah kan duit ada mulu. Alhamdulillah. Jadi kalau Gimana produk skincare? skincare, aku ini pakainya, ini nggak apa-apa sebut brand. Nggak apa-apa, Nggak tapi apa-apa kamu ya? nggak apa-apa sebut brand. Untung di dia ya. Iya. Sebutin aja. Ya, siapa tahu dia produknya yang endorse. Dia. Amin. Ini aku kalau skincare aku pakai Glow Skin. Jadi kalau di Jakarta, Surabaya, Bandung kalau nggak salah itu ada Glow Skin. Oh, Glow Skin. Ada Glow Skin di kota-kota itu. Nah, aku pakai Glow Skin, perawatan rutinnya, krimnya, terus aku sering laser buat biar dia jadi halus, terus biar dia jadi cerah kayak gitu. Terus aku minumin juga vitamin. kayak vitamin nutrisi apa buat kulit biar kulitnya cerah kayak gitu sih. Karena kan kita kan ketemu tiap hari sama orang, apalagi kita makeup artist. Kalau kita kucel kan gimana? Yes, benar. Gitu. Oh, gitu. Oh, jadi kamu pakai Glow Skin. Oke, sekarang ini pasti pertanyaan yang kayaknya nih berdobel-dobel ya. Itu adalah foundation favorit apa yang sering dipakai? Foundation favorite yang sering dipakai aku Makeup Forever. Oh, Makeup Forever. Ini kalau pinta Makeup Forever. Makeup Forever. Oh, jadi Makeup Forever ya? Makeup Forever Water Blend. Iya, Makeup Forever Water Blend. Aku punya itu tapi aku nggak bisa makainya. Nah, kita tuh kadang suka nggak mau pakai itu, ditawarin juga karena nggak mau. Nah, itu tuh kenapa disebut water blend? Karena memang begitu banyak orang yang kalau pakai water blend itu demi kebutuhan kayak photoshoot untuk underwater. Oh, justru dia itu lebih kuat sama Lebih air. waterproof sama Kirain air. justru tambah bleber sama Iya, air. sama lebih waterproof sama air. Terus kalau pakai tuh jangan langsung pakai, tapi di shake dulu biar dia semuanya complexionnya tuh nyatu kayak begitu. Barulah di mixin sama produk lainnya. Oh gitu. Tapi itu berarti lebih kuat tapi lebih Iya, natural. lebih natural. Kalau pakai satu kayaknya biasa aja sih. Biasanya makanya aku mixing sama yang lain jadi bagus complexionnya. Water blend. Nah, ini juga mewakili pertanyaan yang mungkin Dean juga bakalan ditanya ini terus ya. Dari Anar. Sejak kapan sih pinter makeup Kak? Apa emang basicnya udah sekolah makeup? Jadi mungkin bisa diceritain asal mula. Jadi kita ini ya drama live. Sehingga ketika enggak saya menetas langsung jadi. Jadi semua pasti butuh proses. Jadi untuk makeup artist yang baru, saya cuma bisa bilang semangat aja. Jangan patah semangat karena saya pun selalu bilang pada diri saya sudah sejauh ini mana mungkin saya berhenti gitu ya. Karena memang the first time saya menginjakan kaki di dunia makeup di umur 8 tahun. Kelas 1 SMP udah pegang makeup wedding sendiri, job sendiri, saya bikin bunga itu sendiri sama kakak saya. Yang ini bunga pelaminan. Oh my god. Saya bikin pelaminan itu sendiri. Saya juga sekolah di jurusan fashion design di SMK. Tapi memang saya nggak terusin itu gitu. Bukan nggak terusin itu, memang nggak lulus juga gitu waktu itu. Terus gitu, akhirnya saya pengen jadi artis nggak kesampaian, tapi tetap makeup. Jadi zaman dulu saya makeup, tapi uangnya dipakai untuk dunia keartisan yang begitu mahal itu. Sampai akhirnya di tahun 2011, casting, ikutan audisi nyanyi apa segala macam, begitulah gila-gilaan. Akhirnya di tahun 2011 saya balik lagi di dunia makeup sampai hari ini menjadi seperti ini. Dan kalau kenapa akhirnya punya signature sendiri tentang mixing foundation,
Itu saya nggak tahu entah kenapa, karena memang dulu saya nggak bisa beli brand-brand yang mahal, bisa belinya brand-brand yang murah-murah doang. Nah itu tuh yang dulu saya pakai, tapi biasanya aku campur olah akhirnya jadi mixing foundation. Mau mixing foundation yang pakai produk dari Indonesia atau yang drugstore atau yang high endnya, sampailah hari Berarti ini. intinya tuh kayak lakukan aja, habis itu nanti apa ada jalannya ya? Pasti lakuin aja. Kadang orang tuh tanya tok sih rek, kan tuh tanya tok arek wis Kan kerja keras itu nggak akan pernah ada yang sia-sia. Iya. Even kita akhirnya mau menempuh satu kesempatan, akhirnya kesempatannya itu belok kemana kita nggak pernah tahu. Iya, benar gitu ya. Jalanin aja. Iya sih. Seperti Anda, Gila, seperti aku. vlogger terkenal Ya Indonesia. ampun, sekelurahan. Yang viewersnya luar biasa, Pak Jokowi, Raisa ampun. kalah semuanya. Pak Jokowi tolong nonton ya. Ya Well. Pak, tolong on the spot nanti bisa itu undang saya. Terus apalagi ya net mungkin. Yang ini yang net yang kemarin kan yang baru-baru itu. Yang Metro. kemarin tuh Metro. Ya udah, cuma 3 menit ini. Tapi 3 menit itu kan gini. Dia dikenal sebagai vlogger ternama Indonesia. Sering sekali memposting video-video yang bertokohkan Jokowi. Padahal Raisa, Jokowi wes. dan tokoh-tokoh lainnya. Mungkin nanti bisa Megawati, Bung Karno dan Bukan. Bung Karno udah. Oh iya Bung Karno udah. Sudah, bukan. Mm. Akhirnya orang-orang nggak tahu wajahku kayak apa ya. Mbak itu udah belum? Tak gendong Baik. kemana-mana. Mbak Suri belum kan? Maksudnya belum deh. Dari Itafa Iva, kan banyak MUA sekarang nih. Kira-kira apa yang buat Dean beda dengan yang lain? Warna. Apa sih ciri khasnya dalam bermakeup? Karena tiap MUA punya ciri khas masing-masing supaya lebih dikenal. Dan, Banyak ya. dan gimana sih cara menonjolkan ciri khas kita di muka orang yang jenisnya berbeda-beda? Apa itu pertanyaan? Yang Apa sih pertama, pertanyaannya? apa sih yang membedakan dia dengan MBA lain gitu Iya, kan ya? jadi kayak apa sih ciri khasmu? Terus gimana sih emang kalau kita punya ciri khas tuh gimana cara menerapkannya? Kan orang-orangnya wajah beda-beda. Kalau aku pribadi ciri khas aku sih aku masih gimana ya? Itu sebaiknya bukan saya yang menilai gitu. Lebih baik publik yang menilai gitu. Lebih enak sih seperti itu karena saya pikir Indonesia sudah mempunyai begitu banyak customer makeup yang ke saya itu yang dengan dia smart gitu. Kalau dia memang pengen makeupnya yang seperti Dean ya dia datang ke Dean, berarti Dean, dia tahu benar-benar. signaturenya. Karena kan klien kita datang ke kita bukan karena kita rapi, tapi karena mereka menyukai atau suka atau dengan selera mereka ya. gitu. Dan di luar itu mau makeup artist ataupun klien menanggapi saya lebihnya di mana itu baik lagi ke mereka karena mereka yang menilai ya nggak sih. Kurangnya juga ya alhamdulillah tolong di komentar, udah biasa orang di komentar. Terus yang kedua tadi apa? Cara mengaplikasikan signature style itu ke wajah yang berbeda-beda. Cara mengaplikasikan signature style ke beda-beda. Jadi gini, kalau saya memang bukan orang yang signature, misalnya saya punya mixing foundation ya, itu kan memang bisa diaplikasikan ke wajah yang berbeda-beda. Terus akhirnya saya punya juga blush on panas dingin. Nah ini yang tidak bisa diaplikasikan ke wajah yang berbeda-beda. Karena kalau udah bulat kita kasih blush on panas dingin makin dia bulat. Jangan sampai mukanya nggak jauh beda sama balon udara, ya kan? Nah lalu seperti apa? Berarti signature style untuk blush on panas dinginnya dihilangin. Jangan salah, masih ada alis penuh kepalsuan. Yes. Bisa dipakai alis penuh kepalsuan. Iya. Tapi kalau kita lagi ada di kota-kota tertentu yang menurut dia alis itu kurang tepat, kita masih bisa ganti pakai bulu mata, tralala, trilili. Oh, kira ini anti keluaran. Itu mixing foundation. Mixing foundation Kalau itu bulu lah. mata nggak bisa, ada lagi bibir sayatan surgawi. Masih ada lagi kontur dimensi kehidupan. Masih ada lagi eyeshadow disco kota Jakarta. Masih ada lagi wings eyeliner tol pada larang Cipularang. Terima kasih. Berarti kita tuh harus kreatif menciptakan sesuatu yang baru. Ya nggak sih? Betul. Nih, ini kita juga biasanya kan kepo ya sama jadwalnya dia yang gimana jadwalmu yang habis ini tolong jelaskan kamu mau kemana aja nih?
Dari sini saya Iya. mau ke Jakarta. Ke Jakarta. Dari Jakarta saya mau ke Bandung. Bandung. Dari Bandung ke Jakarta lagi, lalu ke Aceh. Setelah Aceh saya ke Jakarta lagi, lalu saya ke Makassar. Dari Makassar saya mau ke Bali. Dari Bali nanti saya langsung akan libur Lebaran, Iya. tapi cuma 6 hari Saja, saja. terus langsung. Ya 2 hari Lebaran langsung kerja lagi. Itu rencananya saya mau ke Singapura. Dari Singapura saya langsung ada di Lampung lagi. Dan itu belum jadwalmu kayak beauty class, kayak private-mu juga ya kan? Berarti intinya semuanya kerja kan? Iya. Iya, jangan lupa ya bagi-bagi ya angpaunya Oh ya. alhamdulillah nanti dibagi ya. Bentar. Tapi kayaknya banyakan duit Anda deh. Ya ampun, mau dihitung bareng ya? Jangan. Jangan dihitung ini Jangan aja. Viewersnya udah banyak banget di YouTube ini aja. Viewers ini. gitu loh, cuman viewers aja. Nah ini si Dara yang tanya, bagaimana cara jaga kesehatan? Misal ada vitamin atau makanan apa dengan jadwal yang padat? Kalau aku bagaimana menjaga kondisi biar tetap stabil, Yes. itu tadi baik lagi kesiapan kita. Kadang kalau kondisi yang memang lagi melelahkan, lagi capek, tapi kita harus tetap stabil ya, Yes, berkreativitas gitu. Itu memang melelahkan sekali. Saya rasa yang namanya vitamin obat tuh nggak cukup, suntik vitamin C nggak cukup. Yang membuat cukup apa bahagia dan tersenyum. Jadi itu sih ininya Jadi kuncinya adalah dagel terus ya. Jadi ketawa terus. ketawa aja. Apalagi dikelilingi oleh asisten-asisten yang tidak kalah koplak. Kalau orang Jawa ngomongnya koplak ya. Koplak gendeng gitu. Koplak gendeng. Kok asisten aku. Itu udah ini ya, bikin kita juga Senyum lagi lama gue kayak orang gila sih. ber. Nah ini kan katanya kamu kan ini ada yang tanya tuh, aku terus scroll lagi kok karena 91 ya. Jadi pas ke Steamer kan kamu kan punya signature ya, signature style. bukan yang signature apa itu namanya, kata-kata yang Iya, jargon-jargon itu. jargon yang it's not on your gimana The magic is the your magic hand, is not in your your brand. hand, not your brand. Nah, menurutmu itu kamu bisa jelasin nggak? Karena sekarang kan ada brand-brand baru masuk. Betul. Terus ada orang-orang yang memang sukanya skill, ada yang sukanya brand. Nah, itu gimana kamu menggadukkan menyatukan. Bagaimana? Jadi the magic is your hand, not your brand. Begitu banyak orang yang selalu bertanya pada saat masuk ke saya dulu, zaman saya masih belum jadi apa-apa. Kamu brandnya apa? Yes. Kamu Sampai brandnya sekarang apa? kayaknya semuanya selalu pertanyaan sekarang gitu ya, juga Bo. MBA baru-baru pasti selalu ditanyakan itu. Di situ saya merasa kenapa harus brand yang ditanyakan gitu. Padahal dia percaya sama kita dan adanya di tangan kita gitu. Jadi saya selalu bilang magic sesungguhnya ada di tanganku, di tangan para makeup artist, bukan di brand itu gitu. Jadi percayalah kalau kamu memang bisa mengatasi semua masalah yang ada di hamparan lapangan wajah ini ya, yang begitu banyak yang begitu banyak simulasi crowded kehidupan. Jadi kita harus percaya aja magicnya di tangan. Itu aja magic di tangan. Mau pakai eyeshadow-nya yang cuma 3 warna tapi bikin gradasi 5 warna, kuasnya cuma punya 3 tapi kita bikin blendingan harus bagus, ya jalan aja. Sekarang juga saya kalau pakai lipstick, orang selalu bilang, "Kak, lipstiknya apa?" Itu tuh lipstiknya dicampurin pakai eyeshadow, kadang pakai glitter, apa segala macam-macam. Jadi kayak gini sih, tapi ya memang sesungguhnya gitu, bukan berarti Dan itu bilang bahwa brand itu nggak penting juga. Betul. Cuman sesungguhnya itu jangan konsennya ke brandnya gitu, tapi ke tangannya. Betul. Jadi yang paling pertama itu adalah tangan kita dulu. Siapkan tangan kita untuk terus berlatih. Oke, di saat kita berlatih, akhirnya kita punya income yang lumayan besar, kita bisa membeli brand apa yang kita inginkan. Ya. Nah, dengan membeli brand yang kita inginkan, berarti kita bisa untuk totalitas lagi. Totalitas lebih total, iya. Lebih mempersingkat waktu, lebih ini begitu. Jangan sampai udah beli brand yang bagus tapi masih gitu-gitu Gak aja. ngerti kan caranya. Benar juga. Oke. Nah ini gini, sekarang aku mau tanya Din, ada si Ayu Yindra juga, itu dia tanya bagaimana, apa sih produk lokal favorit Din?
Produk lokal favorit aku makeover. Makeover. Terus ada lagi yang tanya bagaimana sih caranya memperlakukan wajah kulit yang sawo matang. Memperlakukannya sebenarnya begitu banyak orang yang suka ribet, padahal nggak usah ribet-ribet. Sawo matang itu adalah kelebihan orang Indonesia bagaimana terlihat lebih seksi dan lebih ayu, seperti warna kulit orang Indonesia aslinya. Dan nggak usah dijadikan lebih putih juga. Jadi diri sendiri dan jadilah untuk bisa luar biasa, fabulous, beauty, fresh, clean, flawless, and glamour, ya. Boom. Karena orang selalu bilang itu kekurangan, padahal Yes. kalau bisa dibikin luar biasa kan Angelina Jolie. Tapi gini sih, karena mungkin ada beberapa yang kayak gini, ada beberapa tempat yang dia itu memang pinginnya itu agak diputihin biar seger katanya gitu sih. Kamu ada trik nggak kayak misalnya kalau mau naikin warna foundation supaya tidak abu-abu gitu? Maksudnya kadang kan dia nyamain tapi jadinya teroksidasi kan. Nah, gimana sih? Tapi mau naikin tapi keabu-abuan, mau nyamain dia kok jadinya gelap. Nah, gitu kadang permasalahannya gitu menurut kamu tuh yang nggak beres mana? Atau yang nggak beres orangnya? Jadi Makanya tanya ini ya. Gitu ya. kalau mau dibikin putih nggak apa-apa, it's okay. Biasanya aku kalau masukin mixing foundation ada yang warna putih, warna kuning, sama warna agak coklat. Kita satuin jadi satu. Jadi warnanya Jadi warnanya bagus dan pas gitu. Kadang jadi orang mau foundation naikin, yang warna kekuningan bisa dicampur gitu. kadang orang mau bikin tuh warnanya putih campur putih gitu. Putih gitu ya. Putih nggak beda jauh, putih nomor 2, putih nomor 3 itu jadinya abu-abu. Iya, Tapi benar. kalau ditanya ada nggak sih kalau kita mau kulitnya kita hitam tapi mau kelihatan lebih fresh atau Fresh. lain-lain, itu bisa. Kasih aja blush on panas dingin Aladdin, kasihnya jangan warna pink tapi agak orange agak orange sedikit. gitu ya. Terus Benar-benar. pakai si apa namanya, lipstiknya warna pink, terus dia memang agak glossy. Kasih bronzer di mukanya biar kelihatan glowing, alisnya penuh kepalsuan, bulu matanya terlalu lili. Mixing foundation anti huru hara, kontur dimensi kehidupan. Terus Wings Eyeliner Jelanto pada larang Cipularang, kontur dimensi kehidupan. Apalagi lalu flawless lah mukanya Jadinya ya, enggak begitu. sih. Oke, ini adalah pertanyaan yang terakhir dan ini mungkin juga mendominasi pertanyaan karena kalau ke Din tuh kebanyakan juga teknis tapi yang ini juga kepo juga banyaknya tapi juga rangkum ya kan. Nah, itu adalah tentang smile line. Sebenarnya Ya. apa sih yang menyebabkan orang tuh punya smile line? smile line sampai smile line. Smile line pecah. Jadi kayak foundation pecah di sini itu kenapa menurutmu? Banyak orang yang mendefinisikan pecah itu karena dia pakai foundation terlalu tebal. Ya, karena kalau foundationnya tipis, kadang dia jadinya nggak pecah. Ya, itu definisi orang. Saya selalu bilang kalau sama murid saya, maaf ya, terlalu banyak nonton YouTube. Lalu Nonton aku. Tapi aku pernah bahas smile line enggak ya? Enggak, YouTube-nya bukan YouTube-mu, YouTube orang-orang bule sana yang memang kebanyakan mereka pakai tipis-tipis karena kulitnya udah bagus. Nah, Indonesia dengan suhu yang memang panas, oke, mau dia tipis, tebal, bisa jadi tetap crack. Oksidasi pasti gitu ya. Tapi bagaimana cara meminimalisir tingkat oksidasi dan minimalisir ke crack atau pecahnya foundation itu? Ya jadi nggak bisa yang kayak bener-bener dia tuh ini adalah anti smilean crack gitu kan. Kadang betul. ada orang yang diciptakan mempunyai garis tekuan senyum yang sangat tajam gitu Betul kan. sekali, Gimana betul. sih? Nah, dan jadi kita juga kadang untung-untungan make upin orang. Dan itu tekniknya memang harus baik juga. Orang tuh kadang kasih foundation tebel tapi bedaknya dia nggak pernah banyak. Jadi kayak di Jadi masih ada lapisan yang kita tidak Yang bisa- sengaja itu masih basah di dalamnya. dan ngelipet gitu Sehingga dia ngelipat atau dia lagi pakai foundation terus dia ngomong terus ketawa-ketawa. Iya. Terus kita baru masukin bedak, nanti kita baru oh iya ini tadi bekas ketawa kayak gitu. Oh iya, betul juga ya. Jadi mungkin 20% mau dibikin apa pasti masih crack. 80% bukan berhasil kayak gitu. Oke, nah sekarang ini udah selesai lah pertanyaan dari kaliannya 91 gitu loh ya. Ya udahlah. Sekarang saya punya 2 pertanyaan ini. Yang pertama, kok belum selesai badannya mulai ya? Enggak apa-apa. Nah, jadi ini aku khusus aku aja yang tanya ya. Aku punya 2 pertanyaan. Yang pertama adalah artinya ini apa namanya? Akun Instagramnya Dean_818 sama nama aslinya. Banyak yang tanya loh, tak tampilkan. Jadi
Dan 8/8 itu 8 itu adalah tanggal lahirku, tanggal 8. Tanggal 8 8/8 tanggal 8. Jadi kenapa 8 ada 2? Tanggal 8 bulan 8 aku lahirnya. Oh, berarti Leo. Ya. Wah, sama. Sama, Rek. Iya. Oh, Terus jadi 8 Agustus. Ya. Kalau tanggal 1 itu aku favorite angka tuh nomor 1. Nomor 1 ya. Jadi 818. Terus kalau apa hubungan dengan nama asli? Nama aslinya Sa'dudin. Sadudin. Dulu dipanggilnya tuh Din. Dulu dipanggilnya DINZ. Dins. Gitu. Tapi saya pikir itu kurang ikonik gitu. Terus digantilah jadi terinspirasi dari Mr. Bean. Oh, Mr. iya. Bean kan, Bean Mr. gitu. Bean Bean gitu. sama- Udah ganti aja jadi Dean gitu. iya. Jadi akhirnya namanya Dean_818 yang masih berumur 23 tahun ini yang masih charming, lucu. Tapi imut kalau banget. ini dilihat 2 tahun lagi kamu nggak 23. Nggak apa-apa. Makanya keluarinnya jangan 2 tahun lagi ya. Iya. Nih ya, abis ini kalau kamu yang nonton 2 tahun lagi berarti kamu bagus banget nonton videoku yang udah 2 tahun. Nah, itu yang pertanyaan yang terakhir adalah apa sih kamera yang kamu pakai? Dan Kamera- tolong Mm-mm. buktikan, kamu jangan abal-abal. Mm-mm. Kamu punya kamera apa? Hah? Kamera kameranya di kamar. Oh, kameranya nggak di sini ya? Ya ini. Iya, Bukan. Iya. Bukan ya? Oh, bukan. Di Ya kamar. udah deh. Aku kasih aku pakainya Fujifilm X-A2 kameranya itunya apa namanya lensanya masih asli. Terus misalnya kenapa Apa aku itu pilih kenapa? X-A2 karena memang dia aku bukan makeup artist yang munafik. Itu difilter atau nggak difilter dari si kamera yang ada beauty-nya. Ya semua ada filternya sih kamera. Ada beauty, ada yang nggak ada beauty kan, ada yang dia Canon lebih ini sih. terus ada yang dia lebih tajam, ada yang dia lebih apa ya, lebih dramatis. Kalau aku rasa kalau si Fujifilm ini lebih real Lebih gitu. ya. Terus beauty-nya lebih bagus banget si filter beauty-nya. Akhirnya aku pakai itulah. Oke. Gitu. Terus cari angle yang pas gitu aja. Biasanya angle-nya dari mana yang bagus? Ke atas? Kalau saya foto model atau orang lagi makeup, kalau dari tengah itu bagus berarti dia fotogenik. Oh, dari tengah. Kalau bagus. aku ambil gitu dari ya? kalau aku ambilnya dari pinggir berarti dia kurang fotogenik. Jadi aku harus mensiasati di mana ngambilnya. Oh, berarti aku selalu foto dari pinggir ya. Berarti aku nih tidak fotogenik ya ternyata. Tapi ini coba kamu sehabis ini pasti kamu ngaca ya. Kamu pasti ngaca. Aduh, kalau dari depan jelek berarti kamu gak fotogenik, Rek. Ini kuis camkan. Ya. Nah, kalau aku sih memang pilih Sony karena Sony ini lebih tajam karena aku sering makeup zombie dan makeup ini kalau dia zombie ke beautify kan nggak seru ya, kayak zombinya Nanti lucu jadinya iya kan kayak halus gitu, padahal kita pengennya keriput-keriput terus keriputnya halus gitu kan nggak mungkin banget ya kan. Jadi semua itu kita sesuaikan dengan kebutuhan ya berarti ya. Mudah-mudahan Anda dapat project dari film Hollywood untuk membuat makeup zombie ya kan? Iya. Makeup kayak kerajaan gitu someday. Ya, Dan jangan pernah lupa sama doaku Ya yang satu ini. Tolong aku didoain bisa bahasa Inggris dulu ya sebelumnya. Tapi gini loh. Pada saat kita mulai sekolah di luar negeri Gitu. atau kita datang ke luar negeri, yang saya tahu dari teman-teman saya, kita bukan cuman untuk belajar untuk bisa memahami mereka dengan secara tidak langsung, kan mereka pun akan memahami kita kalau kita itu ini telolet alias apa? Tell me bahasa Inggris. Jadi dia pasti gitu ya? akan kasih gestur Gitu ya. apa ini Yes, itulah yes, ya. Berarti kita tuh cuman butuh doa dan ini ya. Butuh doa, terus doanya bilang gini yang terakhir, semoga saya balik lagi ke Indonesia. Iya gitu ya. Cuman di sana mah jangan lama-lama gitu ya. Ya udah deh. Amin, mudah-mudahan amin. Ya Rabbal Alamin ya. Ada nggak yang nonton ini? Ada lah, produser luar negeri. Nah, Re, terima kasih ya udah ngeliat perbincanganku sama Dian kali ini. Semoga kalian terhibur. Aku nggak ngerti kalian bisa memetik hikmah atau enggak. Aku nggak ngerti kita tadi ngomong apa soalnya ya. Ya semoga kalian terhibur ya. Amin. Semoga infonya itu pas dengan apa yang kalian
Ini kan ya, terima kasih untuk Dean ya. Kamu punya YouTube nggak sih? Enggak, aku nggak punya YouTube. Ya, kamu harus punya. Nah, beritahu yang lagi tuh. Iya bener ya. Vlog ya, jangan lupa loh. Thank you so much Lindi Ya, Vindi. Kamu aku coba kamu komen ya, komen kira-kira Dean ini kamu setuju nggak kalau dia harus bikin YouTube ya? Coba kalau kamu komen, dia pasti akan bikin YouTube kalau komennya udah 100 komen dia pasti bikin. Udah yang nontonnya banyak ya? Iya, pasti dia bikin. Jadi kamu komen ya supaya dia bikin YouTube, oke? Ya udah supaya dia nanti ngajak aku collab di channelnya dia. Ya, tolong ya. Ya udah ya. Sampai ketemu mana, ojo lali like, komen dan subscribe. Coba kamu bilang Sasaji. Sasaji. Iya. Sasaji gitu ya. Oh oke? ya, 3 2 1. 3 2 1. Sasaji. Bye bye. Sasajiku salam satu jiwa. Iku jenenge salame Arema rek. Aremalang. Sasaji itu kalau bahasa Sundanya, dia kalau lagi makan ini Sesajian gitu.